kabar, para penikmat cerita-cerita horor? Balik lagi nih sama aku Rika, semoga kalian pada sehat selalu ya. Pernah nggak sih kamu kerja di tempat yang punya satu ruangan terlarang? Misalnya kita dilarang masuk, dilarang buat ngebuka, bahkan dilarang berdiri di depannya aja nggak boleh. Awalnya, aku pikir ini cuma mitos. Tapi setelah aku dengar cerita ini, kamu bakal ngerti kenapa gudang itu dikunci rapat-rapat. Dan kalau kamu yang ada di posisi Dika, kalian bakal tetap kerja di sana. Apa langsung resign nih guys? Jadi kali ini ceritanya tentang seorang cowok namanya Dika. Mahasiswa semester akhir yang magang di sebuah pabrik makanan ringan di pinggiran kota. Pabriknya tuh lumayan gede banget, ya cuman agak kayak bangunan jadul gitu deh. Bangunannya sih masih kokoh kok, cuman ada beberapa bagian-bagian yang udah mulai rapuh karena termakan usia. Gudang segede ini tapi karyawannya tuh nggak terlalu banyak. Dika kerja di bagian cek stok gudang, jadi ya tiap hari kerjanya cuma ngecek barang masuk dan keluar. Pas hari pertama Dika kerja, kepala gudang yang namanya Pak Heru ngasih tahu satu peraturan penting di sini. Gudang kecil yang di ujung lorong belakang itu nggak boleh dibuka ya Dik, kata Pak Heru ke Dika. Jangan pernah masuk ke sana apapun yang terjadi. Baik Pak Heru, Dika sih cuek aja ya. Namanya juga anak magang, ngapain kepo-kepo. Tapi ada sewaktu-waktu dia mulai ngerasa ada yang aneh. Setiap malam tuh, dia selalu ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia dari arah gudang itu. Awalnya Dika pikir itu cuma perasaannya aja, tapi makin lama perasaan itu makin kuat. Setiap dia lembur, setiap dia ngelewatin lorong belakang buat ambil barang di rak-rak gudang, rasanya kayak ada yang ngintip dari balik pintu gudang kecil itu. Kadang, pas dia lagi sibuk nyusun barang, dia suka dengar suara lirih, kayak orang bisik-bisik dari arah sana. Tapi tiap dia nengok, itu tuh sepi banget. Dika mulai kepikiran. Apalagi pas dia dengar cerita dari salah satu karyawan lama, Mas Iwan. Dik, lo tahu nggak sih, dulu di gudang kecil itu ada pekerja yang... Mas Iwan tiba-tiba diem, terus nengok ke kanan kiri, kayak takut ada yang denger. Udahlah, pokoknya jangan pernah coba-coba buka, katanya buru-buru. Dika makin penasaran, apa sih yang ada di dalam gudang itu? Kenapa semua orang kayak menghindari topik ini? Sampai akhirnya, suatu malam, sesuatu terjadi. Dika lagi sendirian di gudang, beresin stok yang belum sempat dirapihin tadi siang. Suasana sepi, cuman ada suara kipas angin tua yang bunyinya udah cempreng. Tiba-tiba, ada suara kayak pintu digedor-gedor. Dari dalam gudang kecil itu. Dika diem, merhatiin ke arah pintu itu. Mungkin aja itu tikus. Pernah juga suatu malam, Dika lagi lembur sendirian di gudang utama. Semua karyawan yang lain udah pada pulang. Dia lagi ngecek daftar stok di komputer. Tiba-tiba, ada suara gesekan dari lorong belakang. Dika langsung diam. Itu kayaknya suara dari arah gudang belakang itu deh, kata Dika dalam hatinya. Dia maju pelan-pelan. Dia lihat gak ada siapa-siapa. Tapi pas dia berdiri di depan pintu gudang itu, suara itu tiba-tiba langsung menghilang. Keadaan pun sunyi senyap. Dika nyoba senterin celah bawah pintu, dan dia lihat kayak ada bayangan gerak-gerak di dalam. Bayangan kecil, kayak bayangan orang merangkak. Jantung Dika langsung dag-digduk. Dia lari sekenceng-kencengnya keluar dari gudang. Besoknya, Dika cerita ke salah satu karyawan lama, namanya Pak Tejo. Begitu Dika nyebut gudang belakang, wajah Pak Tejo langsung berubah. Kamu beneran lihat sesuatu? Tanyanya serius. Dika ngangguk. Pak Tejo narik napas panjang. Dulu, pabrik ini bukan pabrik makanan. Ini bekas pabrik kertas. Tapi ada insiden kecelakaan. Seorang pekerja terjatuh ke dalam mesin pres kertas. Badannya remuk dan hancur. Dan mayatnya, Pak Tejo nunjuk ke gudang kecil itu. Sisa tubuhnya disimpan di sana. Dika merinding. Tapi, kenapa nggak dikeluarin, Pak?
Pak Tejo diam sebentar. Karena waktu itu pas mereka coba mindahin, banyak terjadi hal-hal aneh. Satu persatu pekerja yang ikut ngebuka gudang itu mengalami kecelakaan. Ada yang jatuh dari tangga, ada yang kejang-kejang tiba-tiba, dan ada yang ketemu pagi-pagi dalam kondisi linglung, ngomong sendiri kayak orang kesurupan. Akhirnya mereka biarin gudang itu tetap terkunci. Yang di dalam biarlah tetap di dalam. Dan setelah itu pabriknya nggak lama bangkrut. Bangunan ini kosong bertahun-tahun sampai akhirnya dijual, direnovasi, dan dijadiin pabrik makanan ini. Tapi kita nggak ada yang pernah berani buka gudang itu. Malam berikutnya, Dika bersumpah nggak bakal deketin gudang itu lagi. Tapi sekitar jam 2 pagi, pas lagi ngecek stok, dia ngelewatin lorong belakang dan pintu gudang itu terbuka sedikit. Padahal tadi tertutup dan masih dikunci. Dika maju, badannya gemeteran. Di dalamnya gelap. Udara di sekitarnya jadi lebih dingin. Pelan-pelan, dia nyorotin senternya ke dalam. Dan di pojok ruangan itu, ada sesuatu yang duduk membelakanginya. Badannya kecil, tapi kulitnya tuh keriput pucat. Jantung Dika makin kencang. Dia mau kabur, tapi tiba-tiba makhluk itu mulai bergerak. Pelan-pelan, lambat laun, makhluk itu bangun dan muter badannya. Dan begitu wajahnya kelihatan, mukanya benar-benar mengerikan. Gak ada mata, dan gak ada hidung. Cuma mulut lebar menganga hitam besar. Dika langsung teriak dan lari sekencang-kencangnya keluar dari gudang. Besoknya, Dika ditemukan pingsan di lantai gudang utama. Gak ada yang tahu alasannya. Semua karyawan tiba-tiba dipindahin ke cabang lain. Pabrik itu dibiarkan kosong. Dan sekarang, orang-orang yang lewat situ sering dengar suara aneh dari dalam gedung. Jadi guys, kalau ada ruangan terlarang di tempat kerja kamu, masih berani buat penasaran. Sampai sekarang, gudang itu masih ada, masih dikunci rapat, dan gak ada yang berani buka lagi. Dika, dia langsung resign besok paginya. Gak pakai mikir, katanya lebih baik gaji kecil tapi selamat, daripada kerja di tempat yang kalian tahu sendiri. Tapi yang bikin merinding, beberapa bulan setelah Dika pergi, kantor itu pindah lokasi. Bangunannya kosong, tapi setiap malam, satpam yang jaga bilang, mereka masih sering dengar suara dari dalam gudang itu. Kayak ada yang ngetok dari dalam. Jadi kalau kamu kerja di tempat baru, dan ada ruangan yang dikunci rapat, jangan kepo, karena kamu gak pernah tahu apa yang dikunci di dalam sana.